Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Alexan selaku moderator. Izinkan saya untuk memimpin jalannya presentasi hari ini. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang dasar korespondensi bisnis. Adapun nama dan NIM dari kelompok kami sebagai berikut. Anggota kelompok 5. Satu, Lista Nur Fitriani dengan NIM 202011340. 2. Afita Kurniawati dengan NIM 202011367. 3. Alvina Widayanti dengan NIM 202011379. 4. Virgilia Ayuwidara dengan NIM 202011380. 5. Vivi Alfianti Saida dengan NIM 202011381. 6. Ia Larasati dengan NIM 202011382. 7. Sofia Apriani dengan NIM 202011386. 8. Muhammad Faridul Iksan 202011403. Selanjutnya, kelompok kami akan membacakan presentasi sesuai dengan urutan yang ditentukan. Pengertian surat dan surat bisnis. Surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, unik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis maupun non-bisnis. Surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi untuk menyimpulkan informasi tertulis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan usaha bisnis. Fungsi lain sebagai komunikasi memiliki fungsi sebagai yang pertama berfungsi sebagai wakil eksekutor pengirim surat. Dalam kaitannya dengan dunia bisnis, surat bisnis berfungsi sebagai bisnis dari pengirim surat. Pengirim surat perlu memperhatikan berbagai kaidah penting dalam penulisan surat. Misalnya, kegunaan dan dipahami atau jelas. Kedua, menyampaikan pemberian, permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis, misalnya surat permintaan informasi produk baru, surat penawaran produk baru, pemesanan produk, surat penagihan, surat penawaran, dan surat pengajuan lain. Alat bukti tertulis atau dokumen tertulis, misalnya surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama, surat bukti tanda terima dan faktur melalui surat-surat bisnis yang dapat dipakai alat bukti historis. Alat untuk misalnya surat-surat bisnis yang diarsipkan pada saat dibutuhkan surat-surat tersebut dapat dilihat dan dicek kembali. Bukti sejarah atau historis, misalnya surat-surat izin pendirian usaha, surat penggabungan usaha atau merger. Pedoman kerja, misalnya surat keputusan dan surat perintah atau instruksi kerja. Surat-surat bisnis tersebut berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Media promosi bagi si pengirim surat, misalnya surat perkenalan perusahaan, penawaran produk, dan surat pemberitahuan. Surat seperti ini dapat juga diiklankan melalui media massa. C. Pengelompokan surat. Pengelompokan surat menurut wujudnya. Menurut wujudnya, surat-surat dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok. 1. Surat bersampul. 2. Kartu pos.
3. Workat Pos, 4. Telegram dan Telex, 5. Memorandum atau memo dan nota, 6. Surat tanda bukti. B. Pengelompokan surat menurut pemakaiannya. Menurut pemakaiannya, surat dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Surat pribadi, 2. Surat dinas, 3. Surat bisnis, 4. Surat sosial. C. Pengelompokan surat menurut banyaknya atau jumlah pembaca yang dituju. Menurut banyaknya atau jumlah sasaran yang dituju, surat dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu surat biasa, surat edaran, dan surat pengumuman. D. Pengelompokan surat menurut sifatnya. Menurut sifatnya, surat dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Surat biasa, 2. Surat konfidensial atau terbatas, 3. Surat rahasia. E. Pengelompokan surat menurut urgensi penyelesaian. Menurut urgensi penyelesaian, surat dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu surat biasa, surat segera, surat kilat. F. Pengelompokan surat menurut isi dan maksudnya. Pengelompokan surat menurut isi dan maksudnya sangat tergantung dari maksud dan tujuan pengirim surat. Oleh karena itu, maksud dan tujuan pengiriman antara yang satu dengan yang lain berbeda jenis suratnya. D. Bagian surat dan bentuk surat. Secara umum, bagian surat, baik untuk surat dinas maupun surat bisnis, mencakup beberapa komponen penting, antara lain, 1. Kepala surat atau kop surat, 2. Tempat dan tanggal surat, 3. Nomor surat, 4. Lampiran yang disertakan, 5. Hal atau perihal, 6. Alamat tujuan, 7. Salam pembuka, 8. Isi surat, 9. Salam penutup, 10. Nama pengirim dan tanda tangan, 11. Tembusan. Berikut ini adalah contoh surat dinas dan contoh surat bisnis. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada salah kata atau yang tidak berkenan tadi. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.